Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya Anda masih bersama channel Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini, Selasa 4 Juni 2024. Dan perlu kami informasikan, hari ini Bang Kumis ada di halaman gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Dan disinilah tempat akan diselenggarakannya forum diskusi oleh Gabung Gradin terkait masalah penyelenggaraan pemilu khususnya alat peraga yang selama ini sudah marak terpasang di beberapa ruas jalan dan di sejumlah tempat yang lainnya. Dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Dari ruang Bamus DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Bankum Gradin gelar forum grup discussion bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Kepala DPMPTSP, Kepala Bapeda, Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, dan Kepala Kesbangpol Pandeglang, serta akademisi, organisasi kemahasiswaan, partai politik dan media massa, dan sejumlah tim LO bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di fokus grup diskusi menuju pesta politik Kabupaten Pandeglang. Tentunya di negara hukum dan demokratis kita patut mengetahui apa saja yang akan terjadi sebelum proses pemilihan itu dilakukan. Dalam tema kewenangan KPU dan Bawaslu Pandeglang terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang 2024 dengan subtema kepastian hukum terhadap pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Inilah Bankum Gradin fokus grup diskusi. Di berbagai jalur dilimpaskan di sepanjang jalan raya atau lain-lain itu disebut alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Kenapa? Karena hari ini kesempatannya Bawaslu. Bahkan publik juga beberapa kali mempertanyakan kepada kami sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menyikapi persoalan peraga yang hari ini terpasang di banyak jalur-jalan umum dan protokol jembatan dan lain-lain. Bagaimana banyaknya yang sudah menyatakan bakal calon di papan-papan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, di billboard, baliho, bahkan ada yang sudah menyatakan calon. KPU Pandeglang, silakan. Regulasi yang pertama yang menjadi pedoman KPU adalah Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian turunannya Undang KPKP nomor 2 tahun 2024 yaitu dengan tahapan pilkada. Nah, dalam PKPU tahun 2022 tahun 2024 kemarin disampaikan Semuanya. Karena KPU Bawaslu mengatakan Bawaslu bukan kewenangan Bawaslu. KPU juga bukan, karena belum ditetapkan. Oke, silakan. MPTSP belum menerima permohonan pemasangan alat peraga. Jadi kami pasti akan bantu proses bila ada permohonan terkait dengan pemasangan alat peraga. Memberikan izin. KPU juga belum menyampaikan calon atau siapapun melalui tahap
tapi sudah banyak Pak billboard. Bagaimana pandangan Satpol PP terhadap apa yang terjadi? Silakan Pak. Terkait dengan alat peraga sosialisasi sebetulnya, saat ini yang bertebaran adalah alat peraga sosialisasi kepemiluan, dan itu boleh dan diatur. Aturannya itu mengikuti mulai dari Undang-Undang 7 2017, misalnya, kemudian PKPU, kemudian Perda 3, sampai kepada kalau kepemiluan itu Perda 35 tahun 2003 tentang pengendalian alat peraga sosialisasi kepemiluan. Nah, ketentuannya pun mengikuti aturan yang lebih tinggi. Misalnya tidak boleh dipasang di sarana peribadatan, kesehatan, pendidikan, itu mengikuti. Nah, khusus untuk daerah Pandeglang ini ada area yang tidak dibolehkan memasang itu, misalnya di Jalan Rayani, mulai dari Sukarela sampai ke Puncak. Tapi kami di sini sebagai Dinas Perhubungan balik untuk menyikapinya terkait larangan yang ada di dalam angkutan umum itu sendiri. Larangan yang penempatan bahan atau peragam kampanye yang ada di kendaraan angkutan umum, kami Dinas Perhubungan dibagi beberapa, ada yang masuk kategori yaitu akap seperti bis antar kota, antar provinsi, terus elem yaitu yaitu atau PS, itu kewenangan kami itu di Dinas Perhubungan Kabupaten hanya ruang lingkup sebagai angkutan perkotaan saja. Ada yang bisa terutarakan dalam mobil dan transportasi offroad dan transportasi. Tadi dikemukakan oleh beberapa narasumber ketika berbicara tentang transportasi offroad, ini tadi Bawaslu mengatakan bahwa ini belum bisa dikatakan pelanggaran dalam apa. Kemudian kami juga mengatakan belum dilanjutkan. Nah, dari sisi hukum memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa alasan baik KPU maupun Bawaslu atau Tanzas Kabupaten Pandeglang secara hukum bisa kita terima pada forum ini. Tetapi pada ranah informasi tadi saya katakan bahwa biaya pemilihan ini sangat mahal. Di Pandeglang saja ini harus APBD Pandeglang atau Pemkab Pandeglang harus mengeluarkan dana miliaran, yang padahal kalau yang itu sudah dipakai miliaran bangun atau membangun jalan itu. Nah, ini bahwa pada transformasi provinsi yang kita harus memang bersama-sama, kita berpikirkan bersama-sama agar persebaran bawego atau alat peraga kampanye ini saya tidak apakah melalui pemerintah daerah atau memang perluasan kewenangan Bawaslu. Memang ini agak terlalu jauh, tetapi memang saya buat apa kita dibentuk Bawaslu, Badan Bawaslu itu kalau kewenangannya hanya pada posisi teknis penyelenggaraan pemilu. Maka pada bidang transformasi saya lebih cenderung ya kami lagi coba melanjutkan legislasi untuk Mahkamah Agung agar memang ada perluasan kewenangan Bawaslu sehingga problem penyebaran alat peraga ini bisa ditangani oleh Bawaslu atau kedua transformasi ini boleh dikembalikan kepada pemerintah daerah. Tadi adalah melakukan itu ke Mahkamah Agung terkait dengan terkait dengan kewenangan Bawaslu. Kasus yang adalah bagian dari keseharian saya. Jadi yang pertama saya berterima kasih kepada teman-teman Gradi yang menginisiasi diskusi ini, meskipun temanya sebetulnya ini lemah. Sebetulnya substansinya dari bapak-bapak yang di depan dari Pemda Pandeglang sudah menjelaskan. DPRPTSP sudah menjelaskan demikian, Pak Satpol PP dari Bapenda, Dishub tadi, topiknya juga tidak ada kontribusi di situ. DPRPTSP juga pun ada yang mengajukan permohonan izin.
Jadi kebanyakan ada yang diizinkan, gitu kan. Nah, sebetulnya ibu bapak dan teman-teman sekalian, kuncinya sekarang adalah keberanian dan keberanian mereka. Kalau mau berbicara fair, tidak ada istilah superior, kata tadi di dalam pengantar semuanya diperlakukan yang sama begitu. Tinggal keberanian kepada mereka. Kalau itu dipandang rusak ketertiban ataupun pemandangan ataupun keindahan kota, bakal semua. Ya, kita harus berani. Harus berani. Berani dari kepala daerah menertibkan agar keindahan kota kita terjadi. Baik, mengikuti tahapan apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU sampai saat ini. Kalaupun memang tadi soal alat peraga ini memang di wilayah yang debatable, ya, multi tafsir, karena betul teman-teman Bawaslu mengatakan bahwa belum masuk tahapan karena regulasinya selalu muncul itu apabila calon, sementara kan belum ditetapkan calonnya. Bagi politisi mungkin ini adalah momentum untuk melakukan sosialisasi. Kepentingannya banyak. Ketika ada tim survei tanya ke bawah, mengenal enggak yang namanya ini, mengenal enggak calon ini, kan belum tentu masyarakat mengenal tanpa ada sosialisasi. Ya, entah namanya, mungkin teman-teman Bawaslu yang Febri biasanya bahasanya juristar kampanye. Tapi saya kira ini bukan wilayah kampanye, baru sosialisasi. Pada prinsipnya ya kita akan patuhi ya apa yang disampaikan oleh Ketua PP tadi. Kalau memang ada tindakan tegas, ya cuma kami mohon ada sisi keadilan, diskriminatif, ya mohon maaf. Saya kira justru akan membuka ruang yang tidak kondusif pada suasana demokrasi yang saya kira sekarang sudah riang gembira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebut oleh moderator kita yang sangat luar biasa ini, Andi Ilyas Junior. Boleh saya katakan ya, agak mirip-mirip. Pertama tadi ada tim Iing-In gitu ya. Biasanya saya oleh senior saya Pak Iing, kalau yang baik-baik katanya Iing, kalau yang jelek-jelek In. Nah dari hari ini mungkin kalau misalnya pernyataan saya akan jauh lebih baik sebenarnya Pak Iing yang hadir, karena memang kita ikut prosedur daripada teman-teman Bangku Mengira Hadir sendiri bahwa LO yang wajib hadir maka kita LO yang hadir ya. Nah pertama soal tadi dikatakan oleh DPM PTSP bahwa ada aturan-aturan mengenai pemasangan PS atau APK, di mana aturan-aturan pemasangan tersebut harus juga mengikuti rekomendasi dari PS Parpol atau aturan-aturan yang berlaku di PKPU. Misalnya di reklame atau di billboard ini ada aturan-aturan ukuran sekian dan sekian. Di APS itu ada penentuan waktu dan tempat. Contoh di desa A itu tidak boleh melebihi kapasitas yang diberikan oleh pihak KPU sendiri, bahwa di desa A hanya boleh 6 titik misalnya atau 3 titik yang biasa saya kenal di pemilu pilkada tahun lalu. Itu kalau masalah beberapa titik saja itu ditetapkan lokasi-lokasinya, tempatnya serta ukurannya. Kalau tadi senior saya bilang Pak Uday ada asas keadilan, kesetaraan, saya punya keyakinan bahwa KPU dari dulu sudah menetapkan asas itu, atas kesetaraan dan keadilan. Karena tidak boleh, oh yang ini bapak ini ukurannya dia lebih besar daripada bapak ini, gitu loh. Jadi semua sudah dilaksanakan oleh KPU sendiri. Itu baik. Ya. Yang sudah menyatakan calon. Ini hanya soal ekspektasi saja. Kita kembali ke term ya. Ini term mengenai bakal calon atau calon kan begitu ya. Nah, di term bahwa bakal calon itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan tanpa memperhatikan proses pemilihan. Artinya belum masuk tahapan itu dia ada orang-orang yang memang mengawang-awang atau dia punya ekspektasi bahwa dia akan ditetapkan jadi calon. Maka buatlah bakal calon tersebut, ya kan? Kembali tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwa bakal calon atau calon itu adalah kreativitas masing-masing relawan.
kita tidak bisa menyebut hari ini sudah terbentuk tim sukses kalau dari pihak kami DWI, karena kami tim sukses itu akan terbentuk setelah koalisi parpol ini terbentuk dan setelah nanti mungkin pendaftaran di KPU sendiri. Kalau mungkin dari calon independen nanti juga sama-sama ditetapkan bahwa ini adalah susunan tim pemenangan atau tim sukses. Kami lebih sering menggunakan kata relawan. Sebuah kreativitas. Apresiasi betul dengan acara yang sekarang diadakan dan sekarang bisa berlangsung baik. Jelas tadi disampaikan baik dari Bawaslu maupun dari OPD yang sudah ada ini memang waktunya saja yang mungkin belum masuk ke wilayah ketahapan itu. Tapi kalau menikah secara keluar dari jadwal, artinya kita sekarang masih dalam sosialisasi kepemiluan, kita belum pelajar namanya, karena kita ada jadwalnya. Nah, secara artinya masukan saja pada pemerintah daerah, ini kita harus memerlukan adanya kajian. Kita perlu ada kajian untuk supaya waktu scaling dan sedang berlangsung ini adalah amanahnya juga. Supaya apa? Supaya mengedukasi untuk periode selanjutnya, untuk pada saat ini saja yang kita pikirkan bagaimana nanti waktu ke depan pemilu pilkada selanjutnya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi lagi. Kita buat ini berdasarkan sama bendera-bendera kecewa itu, kita dalam ukuran yang sama dengan warna yang berbeda, cuma ukuran yang sama itu ditempatkan sesuai dengan titik yang terbaik. Ya. RI nomor 4 2017 pasal 68 disebutkan larangan dan sanksi. Cuma maaf ini layarnya kalau kita mencoba. Huruf I melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi larangan melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pertanyaannya, apakah jadwal sudah ada? PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang ada jadwal kampanye pemilihan gubernur bagi setelah anggota dewan. Dan itu ada sanksinya di pasal 75 ayat 1. Makanya sebelum diskusi ini kami lakukan, kami berusaha beberapa minggu yang lalu telah ada, tetapi kita menemukan jawaban yang tidak sesuai, termasuk Bawaslu belum dijawab. Maka kalau Bawaslu dijawab sampai hari ini 2 minggu atau 3 minggu sudah saya jawab. Makanya saya kata dengan teman-teman di perusahaan tadi, jadi ada klasifikasinya. Kalau rangka sosialisasi memang itu berguna. Tadi kita yang disampaikan oleh Pak Oleh, ini seharusnya mengambil kalau mahasiswa juga aja harus betul mahasiswa. Karena kita yang dalam hukum demokrasi, gitu kan? Di mana dalam hukum demokrasi ini semuanya itu mempunyai akses yang sama, kedudukan yang sama di antara hukum. Tapi kalau kita diam saja, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya uang, kita diam saja dari uang, jangan ada mereka. Tidak puas.